Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada siang ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman serta hidayahnya, sehingga dengan kesibukan dunia insyaallah kita tidak melalaikan bahwasanya visi misi tujuan hidup kita tidak lain wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Manusia diciptakan oleh Allah tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, kajian kita zuhur ini adalah ada 4 nasihat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang bernama Abu Zar. Hadirin kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah, ketika seorang ayah, seorang ibu hendak melepaskan masa lajang anaknya, ketika anaknya akan diantarkan untuk menikah, maka pagi dari rumahnya ibu dan ayah itu akan memberikan nasihat. Kata pamannya sebelum berangkat ke kantor KUA, kata omnya, salam dulu emak dan ayahmu. Maka anak akan menyalami maknya. Jarang ketika bersalaman sebelum menikah itu orang yang tidak menangis, hampir rata-rata orang menangis. Salam sebelum pernikahan, mulailah anak datang kepada ibunya untuk meminta maaf, dan ibu akan memberikan nasihat kepada anak. Setelah disalami, diciumnya anaknya, apa pesannya? Kalau bahasa kitanya, le elok di umah uang itulah, supaya anaknya itu selamat dalam berkeluarga, maka diberikan nasihat. Setelah itu bersalaman pula dengan ayahnya. Ayah juga berpesan, baru kemarin rasanya mengajar anaknya berenang di sungai, maka ayah memeluk anaknya. Apa jawaban ayahnya? Rajin-rajin bekerja rumah orang tuna. Kalau bahasa awaknya, jangan lolok tenggiai, supaya anaknya itu selamat berkeluarga. Ternyata Rasulullah SAW agar umatnya bisa selamat, maka banyak nasihat-nasihat terbaik Rasulullah SAW. Maka di antara nasihat terbaik Rasulullah agar umatnya ini bisa selamat, beliau berwasiat memberikan nasihat kepada sahabatnya Abu Zar lewat Abu Zar, tapi pada hakikatnya nasihat ini untuk umatnya Rasulullah. Apa nasihat pertama Rasul kepada Abu Zar? Ya Abu Zar, wahai Abu Zar, jadidis safinata fa innal bahru amik. Perbaikilah sampanmu wahai Abu Zar, sesungguhnya laut itu teramat dalam. Apakah Abu Zar itu punya sampan, Ustaz? Kenapa Rasulullah menyuruh sahabatnya Abu Zar memperbaiki sampan? Ini bahasa kiasan. Laut itu dalam, Abu Zar. Ternyata ulama hadis menafsirkan maknanya adalah perbaiki niat ibadahmu,
sesungguhnya banyak perkara-perkara yang akan bisa menghilangkan amal ibadah. Bapak Ibu, hari ini kita sedang berada dalam sebuah sampan yang besar. Kita menuju pulang kampung. Jangan biarkan sampan kita bocor. Seandainya sampan kita bocor, kapal akan tenggelam. Dalam nyanyian orang Melayu, kalau nahoda kuranglah paham, maka kapal akan tenggelam. Kita sedang berada di atas kapal. Apa yang mesti harus diluruskan? Luruskan niat kita agar kapal tidak tenggelam. Datang seorang bapak-bapak kepada kami, Ustaz, saya berhenti azan di masjid. Kenapa berhenti, kata kami? Hampir beberapa bulan zuhur saya azan, asar saya azan. Iya. Jadi hari ini kenapa tidak mau lagi azan masjid? Kemarin Ustaz ada pemilihan RT, Ustaz. Namun ketika pemilihan RT saya tidak dipilih masyarakat, Ustaz. Jadi rasanya percumalah saya itu azan selama ini di masjid. Maka saya mendengar berita dari bapak tadi, ternyata selama ini niatnya azan di masjid itu ternyata tujuannya bukan karena Allah, agar dipilih menjadi seorang RT. Maka umat ini akan hancur nanti di akhirat itu hanya gara-gara niat yang salah. Orang jihad masuk ke neraka, niat yang salah. Orang ahli Quran masuk ke neraka, niat yang salah. Para yang bersedekah dermawan yang bersedekah niat salah. Ternyata bukan malah surga yang didapatkan, tapi justru neraka yang diberikan oleh Allah. Itu hanya gara-gara niat yang salah. Inilah kata Nabi tadi, perbaiki sampanmu, laut itu dalam. Jangan biarkan sampan kita bocor sehingga kita tidak bisa pulang ke kampung halaman kita. Kemudian yang kedua, kata Nabi kepadanya sahabatnya Abu Zar, ya Abu Zar, uzizada kamilan fa inna safaru ba'idan. Wahai Abu Zar, cukuplah, berbekallah sebanyak-banyaknya, berbekallah secukup-cukupnya. Fa inna safaru ba'idan, sesungguhnya perjalanan kalian itu perjalanan yang sangat panjang. Seorang dokter yang sudah meresap dalam jiwanya, seorang dokter akan melakukan perjalanan panjang. Apa yang dilakukan? Hari ini ada seorang dokter di Jawa sana. Ketika pasien berobat kepadanya, kalau tak ada duit boleh diganti dengan sayuran, tak ada sayuran boleh diganti dengan kelapa, tak ada kelapa boleh diganti dengan nangka. Apapun yang diberikan dia terima. Dia tidak menetapkan berapa dia harus membayar ketika pasien berobat kepadanya. Apa yang dicari oleh dokter ini sebenarnya? Kalau dokter kebanyakan mungkin kalau tak cukup duit tak bisa berobat. Beliau tidak. Karena dokter ini sudah sadar suatu saat profesi dokternya dia akan tinggalkan. Dia akan pulang kampung yang jauh. Kliniknya akan dia tinggalkan. Rumah sakitnya akan dia tinggalkan. Apa yang dia bawa? Amal memudahkan urusan pasien ketika di dunia. Itulah yang pasti dia akan bawa pulang. Rumah sakit tinggal, klinik tinggal. Maka salahlah orang-orang yang hari ini diberikan oleh Allah kekayaan kepadanya. Kami tahu di Kampar ini banyak orang-orang yang satu orang ada yang memiliki 1000 hektar sawit, ada 2000 hektar sawit. Kalaulah dia menyadari suatu saat ribuan hektar akan dia tinggalkan, apa yang dia lakukan? Setidaknya sebelum meninggal dunia, orang-orang kaya itu membagikan satu masjid 1 hektar sawitnya. Kalau masjid di Kampar lebih kurang 700 masjid, paling-paling itu hanya 700 hektar saja. Sehingga tidak akan ada lagi di masjid-masjid setiap subuh insya Allah ada sarapan subuhnya. Dari mana? Wakaf orang kaya sebelum meninggal, dia wakafkan kebun sawitnya. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, seorang pemimpin yang tahu bahwasanya suatu saat jabatannya dia akan tinggalkan, apa yang dia pikirkan? Mempersiapkan bekal untuk perjalanan
perjalanan yang maha panjang. Apa yang dia lakukan? Menjadikan tanda tangannya untuk menolong umat ini. Hari ini Bapak Ibu jamaah, karena kami langsung turun ke lapangan, masih banyak kami temukan hari ini warga masyarakat Kabupaten Kampar yang ketika Bapak Ibu setiap malam anak-anak kita bisa membaca Al-Quran memakai lampu, tapi di Kampar kami masih menemukan orang-orang yang memakai lampu palito pakai minyak tanah. Masih ada kami menyumpai orang-orang yang mengumpulkan botol aqua yang dia ambil airnya ke sungai, dia bawa ke rumahnya karena dia tak punya sumur. Siapa yang akan dituntut oleh Allah nanti di Kabupaten Kampar ini? Maka seorang pemimpin yang tahu suatu saat bahwasanya jabatan akan dia tinggalkan, ketika dia jadi pemimpin, dia akan bebaskan Kampar ini. Tidak lagi ada lampu malam hari yang gelap, tidak akan ada lagi orang tidak punya sumur, tidak akan ada lagi orang-orang yang tidak mempunyai WC ketika mau buang hajatnya. Maka seseorang yang sudah tertanam di hatinya suatu saat jabatan kekayaan akan dia tinggalkan, pikirannya hanya mengumpulkan bekal untuk perjalanan yang maha panjang. Akhir tahun 2021 banyak masyarakat berangkat ke Sumbar untuk melakukan perjalanan wisata 4-5 hari. Orang yang berangkat ke sana mengumpulkan bekal, padahal hanya untuk hidup 4 hari di Sumatera Barat. Ini bukan hidup untuk 4 hari, untuk hidup buat selamanya. Kita tidak akan pulang kampung lagi, tidak akan ada mati lagi, tidak ada sakit lagi, tidak akan ada lagi buang air kecil, buang air besar lagi. Maka orang-orang yang sudah tertanam di hatinya akan ada perjalanan panjang, pikirannya adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, wahfim himla fa innal aqabatu qa'ud. Wahai Abu Zar, jangan bawa beban yang banyak, karena bukit itu lereng. Maknanya apa? Kalau kita mau pulang kampung jangan bawa dosa yang banyak. Maka Bapak Ibu yang hari ini masih bergelimang dengan riba, masih mungkin bergelimang riba, beli kebun sawit, ambil surat tanah, dikasih sama bank, dapat surat lagi, dapat sawit lagi. Ketika kita meninggal dalam keadaan bergelimang dengan riba, azab kita di alam barzah itu seperti manusia berenang di sungai darah. Ketika kita ke tepi, dilempar dengan batu. Tapi kalau masih belum ada solusinya, berazamlah malam ini kepada Allah. Ya Allah, kalaulah lunas setahun ini ya Allah, saya hentikan riba ya Allah, mati kita, insya Allah Allah akan terima taubat kita dari keinginan kita untuk tidak berlaku riba. Kemudian yang terakhir, kata Nabi, wa akhlis amal fa inna laqad basir. Wahai Abu Zar, beramallah engkau secara ikhlas, karena sesungguhnya Allah itu maha teliti. Maka apapun hari ini jabatan kita, profesi kita, ikhlaslah kita dalam beramal. Kalaulah mungkin orang-orang kesehatan ketika dia ikhlas beramal, mungkin ketika menyambut pasien yang hadir ke rumah sakit, ke puskesmas, dia berikan senyuman, kemudian orang senang. Ketika belum berobat orang sudah senang. Ini amal soleh. Ketika kita pedagang, tidak seluruh yang pembeli itu orang kaya. Kita bisa meringankan, mungkin kita memberikan harga mungkin pas-pasan. Apa itu Allah jadikan sebagai amal soleh bagi kita. Maka kata Nabi yang keempat, beramallah dengan ikhlas, karena sesungguhnya Allah itu tahu apa niat kita sesungguhnya. Mudah-mudahan ada hikmah taufik kita pada zuhur ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.